Tapi saya lihat setelah itu kok jadi malah hidupnya malah jadi semakin nggak karuan gitu. Pergi nggak bilang, pulang pagi. Dia bisa pulang pagi, pintu digembok tuh loncat Dia loncat pagar. Terus dia tidur dari pagi dia pulang 24 jam nggak keluar dari kamar. Jadi kamar sampai kita gedor-gedor seharian itu nggak dibuka. Kan kalau dia dalam keadaan normal, setidur apapun digedor kamarnya pasti bangun ya. Ini enggak. Nah, mulailah kita ada apa ya sama anak ini? Ada dong rasa takut, rasa curiga. Kita takut mungkin dia menggunakan hal-hal yang dilarang dibawa ke rumah kita seperti itu. Terus katanya mulai panggil dia, ajak ngomong ya. Iya, terus saya bilang karena saya udah mulai attitude-nya juga sebenarnya nggak nyaman buat saya, attitude-nya ya. Jadi saya pikir, aduh kayaknya dia di rumah saya udah 3 bulan ya. Saya minta izin sama Ali, saya bilang, kok mama nggak nyaman ya sama anak ini. Mama ini udah umur segini, lagi virus begini, hati saya mesti tenang, mesti kerja dengan enak. Kok mama nggak nyaman? Boleh nggak sih dia nggak tinggal lagi di sini? Mungkin dia udah ada tempat barangkali di luar. Ya kan mama udah kasih uang juga, mungkin dia bisa cari tempat di luar gitu. Mama ngomong nggak apa-apa, atau ya udah mama ngomong aja gitu. Jadi saya panggil, saya bilang ya, tante minta maaf. Sepertinya kamu nggak bisa lagi tinggal di sini karena memang pada saat itu penjahit saya juga kan udah mulai new normal. Saya udah mulai terima jahitan, udah mulai jahit lagi. Jadi kamar yang dia pakai itu selama itu kamarnya penjahit. Karena penjahit saya udah mau datang ya, penjahit saya kan jadi bingung tidur di mana. Terus dia bilang, saya bilang nggak bisa tinggal di sini lagi, coba tolong dipikirin mungkin bisa tinggal di rumah tante atau di rumah om. Oh saya nggak ada siapa-siapa di sini. Mungkin kan kita punya keluarga, adiknya papa, adiknya mama atau sepupu mungkin bisa saya bilang. Atau gini deh, barangkali kamu punya sahabat, teman dekat, mungkin kamu bisa di situ dulu. Nanti sambil pelan-pelan kamu melamar pekerjaan di tempat lain. Terus langsung dia jawab ke saya, tante, jadi dia itu selalu kalau bicara itu dagunya ngangkat gitu. Jadi, tapi saya maklumin mungkin anak muda, mungkin saya lagi berhadapan sama anak muda yang seperti begini gitu ya. Jadi saya udahlah, saya maklumin aja, anak-anak mungkin dia tipe yang seperti itu gitu. Tante tahu nggak kalau jual ginjal di mana, katanya gitu. Saya berusaha menguasai diri saya bilang, ya saya nggak tahu jual ginjal itu di mana karena tante soalnya nggak pernah jual, nggak tahu jual ginjal di mana. Tante kan jualan baju, bukan jualan ginjal. Ya saya mau jual ginjal saya nih tante, saya mau kasih uang sama ibu saya, mungkin uang. Jadi saya harus keluar nih tante, nggak usah sekarang. Coba dipikir, emang menjadi tante datangnya kapan? Jadi dia gimana ya ngejelasinnya, anaknya tuh memang temperamental. Jadi wah dia WA. Tante saya udah ada WA-nya, tante saya udah di rumah sakit ini, dia nggak terima ginjal. Dalam hati saya mesti pikirin jualan ginjal bagaimana ya gitu. Kayak cari perhatian loh. Terus dia bilang lagi, saya udah pindah nih ke rumah sakit ini tante, tapi mereka juga nggak terima ginjal. Pokoknya saya jual ginjal saya deh supaya tante puas nggak lihat muka saya lagi. Saya tahan emosi. Jadi intinya adalah sebenarnya Alif atau saya itu ingin menolong gitu. Berbuat baik berdasarkan kemanusiaan, ya kan ya? Iya, ya namanya sekarang lagi keadaan seperti ini, semua orang lagi susah, semua orang lagi di PHK, semua orang mencari pekerjaan.
nggak ada uang, saya nggak lihat siapapun, saya nggak lihat agama apapun, kita wajib saling tolong menolong. Jadi kalaupun dengan seadanya mau di rumah saya, ya sudah, saya lihat niat baik dari Alif, dia mau nolongin kawannya. Tapi anak yang ditolong ini tidak pandai membawa diri. Saya lihat hidupnya seperti itu. Saya panggil, saya sini dong ngobrol, itu juga kalau dipanggil susah. So, kalau dipanggil lama, orang rumah semua tahu mana sih dia, sini dong, panggilin dong, pengen ngobrol-ngobrol. Saya udah nasehatin, udah ngobrol, kamu nanti satu hari jadi ibu, kamu coba menata hidup dengan baik, bla gitu. Tapi ya dia setiap kali dengerin saya, terus saya gitu, gimana ya? Jadi saya ya pokoknya intinya saya ada rasa nggak nyaman kalau dia terus-terusan tinggal di rumah. Saya ada rasa was-was, takut. Saya nggak tahu takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, nanti saya bisa kebawa-bawa karena saya terima orang seperti itu gitu. Tapi saya berusaha ya ngobrol baik-baik sih sama dia gitu. Ya, sewaktu kita minta dia pergi, kita nggak usir ya, kita minta pergi baik-baik dengan alasan memang penjahit mau datang dan memang itu kamarnya penjahit, tidak ada tempat lagi. Tapi reaksinya dia udah diomongin dari beberapa hari sebelumnya, malah kayak tadi nantangin, saya mau jual ginjal, belum laku, saya mau jual ginjal biar tante puas gitu. Itu kan nggak pantas. Terus pada hari H-nya dia yang marah-marah ya Teh ya. Iya, dia yang bantuin barang ya. Malam itu dia pergi, tapi memang dia seperti biasa, kalau pergi juga nggak pernah izin, kalau datang juga nggak pernah sapa. Pergi 2 hari, nanti pulang, nanti pulangnya kapan, perginya kapan, nggak izin juga. Jadi pagi-pagi dia datang, dia ngobrol, tiba-tiba naik ke atas, ngobrol sama Alif, ada temennya lagi, satu lagi. Saya kepikiran ingin sekali menasehati anak-anak karena dia bilang dia mau jual ginjal untuk kasih uang ke ibunya gitu. Jadi saya pikir aduh ini anak-anak ya, saya sebagai seorang ibu wajarlah saya ingin menasehati anak-anak muda ini gitu. Jadi saya naik ke atas sebentar, cuma 5 menit, saya berdiri, saya bilang, anak-anak boleh nggak nih tante ngomong nih, Alif juga semua dengar. Orang tua itu yang tante tahu, hampir semua orang tua itu tidak berharap dikasih uang sama anak. Yang membuat orang tua itu umurnya panjang, jauh dari penyakit, sehat, kalian ini hidupnya benar. Tapi saya ngomong ke semua saya ngomong. Alif juga dengar, semua juga dengar. Kalian menata hidup kalian dengan benar. Ibadah dengan benar, itu yang akan mengobati atau membuat umur jadi panjang gitu. Nah tapi ini anak tuh memang, jadi tante bilang saya nggak benar gitu, pokoknya gitu. Dia langsung marah, gitu. dia nggak senang hati. Jadi tante bilang saya nggak benar. Nah, saya bilang bukan, ini saya untuk semua. Sementara Alif dan temannya iya mah gitu. Ini anak memang agak nantangin gitu. Jadi saya pikir aduh. Sampai saat ini kita hanya mendengar dari video yang beredar bahwa ada laporan. Tapi sampai dengan hari ini kita ketemu di sini, kita belum menerima surat panggilan apapun dari kepolisian. Gitu. Sehingga saat ini kita belum bisa klarifikasi apapun. Gitu. Mungkin nanti setelah kita dapat panggilan, setelah kita di BAP, kalau teman-teman datang lagi, nanya lagi, kita bisa jelasin di situ. Kan saya juga ada di rumah di situ pada saat kejadian. Kan saya ada di rumah, kan saya yang sebetulnya memberi nasihat anak-anak, di atas kan, tapi hanya sebentar 5 menit. Terus dia juga nantangin terus Alif mungkin dengan bahasa kasar ya, terus udah gitu saya pikir daripada nanti saya kepancing, saya nggak mau kepancing nih, lagi begini ya, suasana lagi begini, semua orang tua hatinya harus nyaman. Jadi saya udah dulu ya, kalau gitu ngomong begini salah, ngomong begitu salah, udah deh mama turun dulu, masih banyak kerjaan.
Nah waktu saya turun itu mungkin Alif gini, lu ngapain sih ngomong begitu sama nyokap gua kan lagi nasehatin kita semua. Iya gua nggak benar kan gitu, teriak-teriak. Saya mulai dengar gitu dia teriak-teriak di atas. Terus saya dengar dia juga mecahin barang. Ada barang yang dipecah. Ada barang yang dipecahin. Terus saya juga, jadi saya walaupun turun tapi saya masih dengar di tangga perang gitu. Terus dengar Alif ngomong gini, udah deh lu pergi aja dari rumah gue sekarang, lu udah cabut aja deh gitu. Tapi yang mecahin barang itu adalah Dea ya, bukan Alif. Dea yang memecahkan barang, jadi jangan salah sangka di sini. Dea yang memulai, Dea tidak senang dan nyesati seperti itu. Setelah Teh Tami turun, kemudian Dea mecahin barang, seolah-olah mau nimpuk Teh Tami mungkin tapi nggak berani, jadi dia pecahin. Yang dipecahin itu kayak semacam vas bunga gitu, vas bunga besar itu dipecahin sama dia gitu. Dan reaksi Alif waktu itu, lo ngapain sih kayak gini? Alif masih tenang aja. Masih tenang, Alif malah ngambil sapu kok mau nyapuin. Panggil mbaknya minta sapu. Nah terus Alif sambil nyapu, Alif bilang gini, lu kenapa sih mecahin barang? Lu kalau mau mecahin barang sendiri, jangan mecahin barang orang. Dan dia masih ngelempar barang lagi. Ya terus dia ngelempar apa lagi ke pintu gitu. Terus Alif bilang, ngapain sih lu, udah deh lu keluar. Nah terus saya dengar, gua nggak mau keluar, gua mau tinggal di sini gitu. Tapi karena saya udah dengar perang pecah, saya agak takut karena kan namanya pecah ya, beling ya. Saya langsung keluar, terus suruh mbak saya panggil satpam. Satpam datang, terus satpamnya naik ke atas. Nah di atas itu satpam juga mau pegang-pegang, dia juga ngamuk. Alif juga megang, terus dia ngamuk, dia berontak. Akhirnya sama satpam dibawa turun, ditarik dibawa turun. Terus ya dipegangin 2 orang. Nah terus udah gitu kan ngelewatin saya juga saya bilang, aduh saya padahal bener-bener deh, saya tuh ada rasa ingin membantu, ingin menolong ya, kesian gitu kalau memang dia hidupnya seperti itu. Kok dia jadi begini ya nih anak itu. Tapi ya sudahlah. Tapi dia sempet gini, awas ya tante. Yang ngancam-ngancam selama dia dipatah dibawa keluar oleh 2 orang security itu, dia ngancam-ngancam gitu. Ya, nah terus dia keluar dari pagar, terus dia giniin satpam. Terus satpam juga diajak ribut. Saya lihat dari atas, satpam didorong-dorong bahunya, diajak ribut. Terus satpam juga jadi ribut sama dia. Terus waktu dia lepas tangannya, dia sempat mau masuk lagi ke dalam, dipegang lagi sama satpam gitu. Ini tuh udah tanggal 31 Juli, ini udah kurang lebih 31 Juli, udah lama banget gitu. Saya akhirnya panggil polisi. Dia itu di depan ngamuk-ngamuk, dia menjatuh-jatuhkan dirinya, dan dia juga tendang-tendang mobil air. Dia tendang-tendang, dia kacanya di spionnya digini-gini, saya semua lihat dari atas. Saya bilang, Alif, pan mobil kamu gitu. Terus Alif sempat turun, ancurin aja deh mobil gue, diasuransi kok, nggak apa-apa, yang penting. Terus saya bilang gini, deh udah cepet jalan, kamu pergi dari sini jalan. Tapi barangnya itu ternyata di rumah saya banyak sekali barang-barangnya. Waktu dia datang itu dia hanya membawa ransel dan 1 keset gitu, kayaknya hanya itu yang dia bawa. Tapi Alif dengan mbaknya yang 2 kan beresin barang-barangnya. Nah waktu beresin barangnya itu banyak sekali, jadi lama beresin barang-barang, hampir 1 kamar barang-barangnya. Tapi saya bingung, kapan dia bawa barangnya ke sini ya gitu kan. Saya sebagai yang punya rumah nggak tahu, ternyata malam hari mulai masuk sampai ada apa. Dan saat itu, hari itu juga kita nggak melihat dia dalam keadaan normal ya. Dalam keadaan normal yang kayak kita sehat, bisa ngomong jelas ya. Kalau Mbak pada dan Mas lihat videonya itu, di video itu kan kita bisa dengar suara dia kayak agak-agak pelok ya. Dan kalau memang orang benar-benar dianiaya, disakitin, apa dia sempet terus begini gitu kan? Nggak sempet ya. Kalau kita dianiaya, kita beneran sakit banget, kita udah nyelamatin diri kita dulu, nolongin diri kita sendiri dulu kan. Tapi kan kalau kita bisa lihat dia kayak memang sengaja mau pansos ya gitu, mau cari, saya nggak tahu apa, mungkin dia juga mau cari followers di Instagramnya.
makanya dia berbuat seperti itu. Dan hari itu dia juga sempat post di Instagram dia tag ke Instagramnya Teteh, tapi kita langsung remove aja. Saya memang sempat waktu itu bilang sama Teteh, Teh mau kita perkarain secara hukum nggak, karena ini pencemaran nama baik gitu. Tapi Teteh bilang nggak usah lah, buat apa gitu.